Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Magafira dengan NIM 2380104 ingin mempresentasikan PPT berikut yang berjudul Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir. Yang pertama, kita akan membahas kemampuan berpikir dalam konteks pembelajaran, yaitu kemampuan berpikir dalam konteks pembelajaran merupakan kemampuan kognitif peserta didik dalam mengolah informasi secara aktif untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama proses belajar. Kemampuan berpikir tidak hanya terbatas pada aktivitas mengingat atau menghafal materi, tetapi mencakup proses mental yang lebih tinggi yang melibatkan penalaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, pembahasan kedua, pentingnya strategi pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, yaitu strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik karena kemampuan berpikir berkembang secara optimal melalui pembelajaran yang bersifat satu arah dan berorientasi pada hafalan. Proses berpikir memerlukan rangsangan, latihan, dan pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis. Oleh karena itu, guru harus memiliki strategi pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis penemuan, discovery learning. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Yang kelima, strategi pembelajaran berbasis diskusi. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran dalam meningkatkan berpikir kemampuan peserta didik, yaitu penerapan strategi pembelajaran merupakan langkah penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Strategi pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara menyampaikan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih proses berpikir peserta didik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan strategi pembelajaran harus dirancang secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada keaktifan peserta didik. Selanjutnya, tahapan penerapan strategi pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi, menganalisis karakteristik dan membutuhkan peserta didik, memilih strategi pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran, merancang aktivitas pembelajaran yang menantang dan bermakna, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan interaktif, memberikan bimbingan dan umpan balik secara berkelanjutan, melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu strategi pembelajaran. Kesimpulannya adalah peningkatan kemampuan berpikir bertujuan mengarahkan siswa dari sekadar menghafal menuju mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dengan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa, strategi ini membantu mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah sehingga siswa lebih siap menghadapi berbagai tantangan belajar dan kehidupan. Nah, itulah tadi hasil PPT di atas. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.